Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Wu Zhenze memakai kacamatanya dan menjawabnya lagi. Aku tidak bisa memberitahumu. Penyihir itu sangat marah. Saat terbangun di sini, hanya ada satu perintah di benaknya. 039, bunuh manusianya. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Seluruh suku dibantai oleh manusia biasa? Hal ini tidak bisa terjadi. Tidak, ini seharusnya tidak pernah terjadi. Menyaksikan bawahannya terbunuh, mata penyihir itu mulai memerah. 039, kamu serangga, aku akan menginjakmu sampai mati. 039. Karena kutukan tidak berpengaruh pada musuh, cukup menerapkan berkah pada diri sendiri untuk menghadapinya. Quote, nyanyian kemurkaan, nyanyian penguatan, nyanyian para raksasa, nyanyian naga api. Saat mantra diselesaikan satu persatu, tubuh penyihir secara bertahap tumbuh mendekati ukuran 10 meter. Kekuatan otot, kelincahan, daya tahan, dan kepercayaan diri semuanya diperkuat, dan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Tidak lama kemudian, penyihir itu menjatuhkan tentara bayangan dengan lengannya yang membesar dan menebal, dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, panggilan. Nafas yang dihembuskan berubah menjadi api merah dan menyembur dari mulut penyihir orb. Hancurkan lalalala. Para prajurit yang terkena api menguap dan menghilang seketika, dan para prajurit yang hanya tergores tidak terkecuali. Meskipun beberapa dari mereka tidak melukai seluruh tubuh mereka, sebagian dari tubuh mereka terhempas dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Serangan api tidak berhenti di situ, itu memuntahkan api lagi. Serangan terus-menerus telah sangat mengurangi jumlah prajurit, dan karena alasan ini, penyihir yang menunjukkan kepercayaan diri yang kuat mulai mengaum dalam kemenangan. Lihat apakah kamu masih berani meremehkanku, Kalekakan. Setelah selesai berbicara, suara manusia datang dari atas kepalanya. Penyihir itu terkejut, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia dengan cepat mengucapkan mantra pertahanan, tetapi tindakan Cheng Jinwu selangkah lebih cepat. Tinju Seong Jinwu mengenai kepalanya. Bang satu. Bang. Kepala penyihir itu terbentur langsung ke tanah, dan tanah terbelah seperti jaring laba-laba. Bahkan Vulcan, yang lebih besar dari penyihir itu, terhempas oleh pukulan Cheng Jinwu. Tuan penjara bawah tanah telah dieliminasi olehmu. Desir. Cheng Jinwu diam-diam mendarat di tanah. Pada saat itu, perintah yang menyenangkan dimainkan terus-menerus. Gemerincing. Naik tingkat. Kerja bagus. Cheng Jinwu mengepalkan tinjunya. Saya naik satu level ketika saya bertarung secara diam-diam sebelumnya, dan saya naik satu level lagi ketika saya baru saja menyelesaikan orc, dan sekarang saya naik satu level lagi setelah membunuh bos. Merampok penjara bawah tanah level telah ditingkatkan 3 tingkat. Panen di luar ekspektasi. Saat ini, dia sangat berterima kasih kepada Kapten PI yang menanyakannya kemarin apakah dia ingin datang besok. 039, sangat bagus. 039. Cheng Jinwu dengan senang hati berjalan menuju penyihir orc. Wizard yang kehilangan buff kembali ke ukuran aslinya. Ada tiang sihir tebal yang tergantung di leher bos, Cheng Jinwu menyadarinya, tetapi dia tidak berniat untuk memukul tiang sihir itu. 039, cukup untuk mendapatkan begitu banyak poin pengalaman. 039. Ini adalah Dungeon Divisi Hunter. Jika Anda membutuhkan Magic Spar di level Dungeon, Anda hanya perlu pergi ke Dungeon yang Anda beli untuk mendapatkannya, dan Anda tidak perlu pergi ke tempat lain untuk mendapatkannya. Seong Jinwu menginginkan sesuatu yang lain. Asap hitam mulai keluar dari bos. Gudong, Cheng Jinwu menelan ludahnya. Tubuh Baruka yang terlewatkan oleh portal merah tiba-tiba muncul di benaknya. Aku tidak sama sekarang seperti dulu. 039. Saat itu, nilai kemampuanku jauh lebih buruk dari sekarang. Bahkan jika aku ingin menghancurkan bos, itu tidak akan mudah. Dengan bantuan Ygritte setingkat Ksatria dan Raja Ain, dia nyaris tidak saling bertemu. Tapi tidak butuh banyak usaha untuk menangkap penyihir itu. Seminggu di Castlevania membuatku lebih kuat. Ini adalah bukti bahwa 7 hari ini tidak sia-sia. Menghadapi asap hitam yang terus mengepul, Cheng Jinwu mengeluarkan perintah. Berdiri. Pada saat yang sama ketika suara itu jatuh, angin dingin menyapu pipinya.
Cheng Jinwoo secara naluriah merasakan perbedaannya. 039. Selesai. 039. Cheng Jinwoo memiliki senyum di wajahnya. Ming ahahah. Dengan raungan yang tajam, seorang penyihir hitam berjubah melangkah keluar dari bayang-bayang penyihir itu. 039. Hah? 039. Cheng Jinwoo merasa aneh, membuka jendela informasinya dan mulai memeriksa. LV1. Kelas Ksatria Elit. Ksatria Elit? Sejauh ini, hanya ada 3 level prajurit bayangan yang bisa dikonfirmasi. Tingkat normal. Tingkat elit. Kelas Ksatria. Tapi ini adalah pertama kalinya tingkat Ksatria Elit muncul. Mengingat penambahan kata elit di depan level Ksatria kali ini, mungkin levelnya lebih tinggi dari Jagrid dan Raja Ain. Kekuatan sihir yang dirasakan darinya memang lebih kuat dari 2 Ksatria lainnya. 039. Seperti yang diharapkan dari bayangan yang dibuat dengan bos penjara bawah tanah level. Gemerincing. Harap beri nama prajuritmu. Hanya prajurit di atas level Ksatria yang perlu diberi nama, jadi informasi yang akan muncul dari sistem juga diharapkan olehnya. Nama, 039. Meski wajahnya tidak bisa terlihat jelas karena jubahnya, tapi jika menyangkut orang raksasa, wakilnya benar-benar kurus dan bertaring panjang, bukan? 039, sebut saja Fang. Tidak perlu memberikan instruksi, dan nama diputuskan hanya dengan pemikiran. Fanger LV1. Kelas Ksatria Elit. Nama menggantikan tanda tanya asli. Penyihir yang masih sombong sebelum meninggal mungkin akan pingsan setelah mendengar nama ini, tapi terus kenapa? Pokoknya mati. Wajah Cheng Jinwoo penuh kepuasan, dia menyingkirkan prajurit bayangan itu. Jumlah bayangan yang bisa diselamatkan sekarang adalah sekitar 130. Meski sangat disayangkan, namun ekstra hanya bisa dikirim kembali ke dunia kosong. 039, ini cukup. 039. Ketika dia berjalan menyusuri altar sambil tersenyum, banyak orang bergegas mendekat. Para pemburu dari tim penyerang, Cha Hein, dan orang-orang berjas hitam. Di antara kerumunan berpakaian formal, dia bahkan menemukan orang yang dikenalnya. 039, kapan kepala Wu Zhenze datang? 039. Melihat ekspresi Wu Zhenze, dia juga sepertinya melihat prajurit bayangan itu. Tuan Cheng Jinwoo. Pemburu Cheng Jinwoo. Tuan Porter? Orang-orang yang memanggil Seong Jinwoo saling memandang pada saat bersamaan. Lagi pula, tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu, adalah hal yang baik untuk bisa bertarung tanpa ragu. 039. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya keluar dari sini sekarang? 039. Cheng Jinwoo memandangi kerumunan yang mengelilinginya dan menggaruk kepalanya tanpa daya. Bab 92 Pemburu Bintang. Wu Zhenze adalah yang pertama bereaksi. Ketika semua orang saling memandang, dia dengan cepat mendekati Cheng Xiaoyu dan mengeluarkan kartu identitasnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di depan para pemburu. Quote, kami dari bagian pengawasan asosiasi pemburu. Tidak peduli apakah mereka level tinggi atau level rendah, pemburu tanpa sadar akan gugup ketika mendengar nama bagian pengawasan. Itu berhasil. Kecuali Cha Hei, anggota Serikat Hunter Company semuanya memiliki sedikit kegugupan di wajah mereka. Informasi identitas Hunter Cheng Jinwoo dikelola sepenuhnya oleh asosiasi Hunter kami, dan itu adalah rahasia tingkat tinggi yang tidak boleh dibocorkan. Memanfaatkan kesempatan ini, Wu Zhenze terus berbicara. Seong Jinwoo menatap akting Oh Jin Cheol dengan bingung. Ekspresi dan nada suara Wu Zhenze sangat alami sehingga Cheng Xiaoyu mengira dia telah berlatih di depan cermin. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, peace out and bye-bye.